Hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari, dari makanan ringan sampai lipstik, itu mengandung minyak kelapa sawit. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau sebagian besar pasokan dunia itu datangnya cuma dari satu negara? Nah, gimana ceritanya sebuah negara bisa jadi raja minyak kelapa sawit yang tak terkalahkan di panggung dunia? Yuk kita telusuri perjalanannya. Oke, coba deh lihat angka ini. 59%. Artinya, lebih dari setengah minyak sawit di planet ini asalnya ya dari Indonesia. Angka yang luar biasa besar ini adalah titik awal dari cerita kita. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah industri global raksasa ini bisa berawal cuma dari 4 butir benih? Kedengarannya mustahil ya. Tapi ini kisah nyata tentang sebuah percobaan, kegagalan, dan juga sedikit keberuntungan. Yuk kita mundur jauh ke belakang buat melihat gimana semuanya dimulai. Oke, kita mulai dari awal banget. Bayangin, lebih dari 170 tahun yang lalu, ada 4 butir benih kelapa sawit yang menyeberangi lautan. Waktu itu nggak ada yang tahu kalau benih-benih mungil inilah yang akan mengubah takdir ekonomi Indonesia selamanya. Awalnya tuh pelan banget dan bener-bener nggak disengaja. 4 benih ditanam di kebun raya Bogor, butuh 5 tahun sampai akhirnya berbuah, dan puluhan tahun kemudian bibitnya baru disebar ke Sumatera. Dan tujuannya apa? Ternyata cuma buat tanaman hias. Beneran, cuma buat pajangan di pinggir jalan. Bayangin deh, di sini kelapa sawit cuma dianggap tanaman hias cantik. Tapi di belahan dunia lain, di Eropa, lagi ada revolusi industri besar-besaran. Mereka butuh banget pelumas buat mesin-mesin raksasa mereka. Tiba-tiba, buah dari pohon yang tadinya cuma pajangan ini mendadak jadi, ya, emas cair yang dicari-cari semua orang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya tanaman hias ini bisa bertransformasi jadi tambang emas? Ternyata, perjalanannya itu nggak mulus sama sekali loh. Jadi, sebelum sukses besar, ada rentetan kegagalan. Pemerintah kolonial waktu itu udah coba tanam di mana-mana, dari Banyumas sampai Banten. Tapi hasilnya gagal total, kebanyakan karena iklimnya nggak cocok. Proyek ini bahkan hampir ditinggalkan begitu saja. Nah, titik baliknya, the game changer-nya, itu ada di satu tempat, Delhi, Sumatera Utara. Di sanalah secara ajaib, kelapa sawit tumbuh subur banget. Disinilah lahir varietas legendaris Delhi Dura, yang bisa dibilang nenek moyangnya semua kebun sawit komersial di Indonesia. Sekarang, catat tahun ini baik-baik, 1911. Ini momen krusial banget. Kenapa? Karena di tahun inilah perkebunan kelapa sawit komersial skala besar pertama kali berdiri di Indonesia. Momen di mana potensi akhirnya diubah jadi keuntungan nyata. Jadi, gimana itu bisa terjadi? Ada satu kebijakan penting dari era kolonial, Undang-Undang Agraria 1870. Intinya, kebijakan ini ngebuka pintu lebar-lebar buat investor asing. Pengusaha kayak Adrian Halet dari Belgia ini langsung gerak cepat, lihat peluang emas, dan boom! Dia bangun perkebunan komersial pertama di Delhi. Inilah cikal bakal industri raksasa yang kita kenal sekarang. Oke, jadi ceritanya udah mulai kelihatan polanya. Tapi, apa sih resep rahasianya? Kenapa Indonesia bisa melesat ninggalin negara lain dan jadi raja sawit dunia? Yuk, kita bongkar satu persatu. Pertama, dan ini yang paling dasar ya, alamnya. Indonesia itu jujur aja kayak dapat anugerah. Secara geografis, ini salah satu tempat terbaik di muka bumi buat nanam kelapa sawit. Iklim tropisnya, curah hujannya, suhunya, tanahnya, semuanya pas, sempurna. Selain faktor alam, tentu aja ada faktor ekonominya. Kenapa sawit? Simple, sawit itu efisien banget. Jauh lebih banyak ngasilin minyak per hektar dibanding tanaman lain kayak kedelai atau bunga matahari. Biayanya lebih rendah, pasokannya ada terus sepanjang tahun, dan bisa dipakai buat apa aja. Kombinasi yang, ya susah banget buat dilawan. Dan coba lihat siapa aja yang beli. Dari India, Tiongkok, sampai Uni Eropa, semua raksasa ekonomi dunia butuh pasokan dari Indonesia. Jadi ini bukan lagi soal komoditas biasa, ini udah jadi aset strategis loh. Tapi dominasi ini bukan cuma soal tanah yang luas ya, tapi juga soal inovasi, soal otak. Ilmuwan-ilmuwan Indonesia berhasil menciptakan bibit-bibit unggul. Hasilnya, panen lebih banyak, lebih tahan hama. Inovasi riset ini benar-benar jadi game changer yang melipat gandakan produksi. Dan inilah potongan puzzle terakhir, yang mungkin paling penting, peran aktif pemerintah.
Ada serangkaian kebijakan yang emang dirancang khusus buat mendorong industri ini. Benar-benar disupport dari hulu ke hilir. Jadi kuncinya di situ. Nah, salah satu kebijakan paling cerdas itu sistem kemitraan inti plasma ini. Jadi perusahaan besar alias inti nyediain modal, bibit, sama bimbingan teknis. Terus petani kecil atau plasma yang mengelola lahannya. Hasilnya, perusahaan jamin beli semua panennya. Jadi simbiosis mutualisme kan? Petani kecil jadi berdaya, kebun sawit juga makin luas dengan cepat. Oke, kita udah lihat gimana pertumbuhannya yang luar biasa pesat. Tapi ceritanya belum selesai. Ada tantangan besar menanti. Dan babak baru dari kisah ini baru saja dimulai. Nah, ini dia dilema utamanya sekarang. Di satu sisi, ada kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Di sisi lain, ada tanggung jawab lingkungan. Isu soal deforestasi dan keberlanjutan ini jadi sorotan dunia. Jadi gimana dong cara menyeimbangkannya? Untungnya, kita nggak tinggal diam. Ada upaya nyata buat ngatasin ini. Ada kebijakan moratorium, jadi stop buka hutan primer baru, terus ada sertifikasi wajib ISPO biar lebih sustainable, dan ada juga program buat ganti kebun-kebun tua yang udah nggak produktif. Ini semua langkah penting menuju industri sawit yang lebih hijau. Jadi, inilah pertanyaan besarnya buat kita semua. Perjalanan dari 4 biji benih jadi raksasa dunia itu kan luar biasa banget. Tapi pertanyaan yang paling penting sekarang adalah gimana kita akan menulis babak selanjutnya dari cerita ini. Bisa nggak kita jadi raja yang bijaksana sekaligus berkelanjutan? Coba kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.